Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen kuliah ke-8 mengenai penentuan harga jual. Sebelum kita mulai videonya ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Penentuan harga jual merupakan keputusan manajemen yang penting karena dapat mempengaruhi jumlah unit produk yang dijual dan selanjutnya juga mempengaruhi pendapatan perusahaan atau suatu entitas. Di dalam perusahaan kecil, penetapan harga jual seringkali dilakukan oleh manajemen atas atau top manajemen. Sementara pada perusahaan besar, harga jual biasanya dilakukan oleh manajer divisi dengan memperhatikan berbagai faktor, diantaranya faktor permintaan, biaya, dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga jual adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah permintaan. Maksudnya adalah teori permintaan dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa jumlah produk yang diminta pada suatu periode tertentu tergantung pada harga produk tersebut. Dalam hukum permintaan, jika harga naik, permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan naik. Yang kedua adalah biaya. Biaya adalah dasar dari penentuan harga jual yang sudah digunakan secara meluas oleh perusahaan barang dan jasa serta manufaktur. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Maksudnya adalah lembaga atau kekuatan yang berada di luar organisasi secara potensial mempengaruhi penentuan harga jual, seperti pesaing, pemasok, pemerintah, masyarakat, kondisi politik, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah berbagai metode penetapan harga produk atau harga jual. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing. Untuk memperoleh laba, pendapatan perusahaan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan yang akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini disebut dengan straightforward. Biasanya ada suatu biaya dasar dan markup. Markup itu adalah persentase terhadap biaya dasar, meliputi laba yang diinginkan dan biaya-biaya lain yang tidak termasuk ke dalam biaya dasar. Penetapan harga dengan markup ini sering digunakan dalam bisnis eceran atau retail. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan markup standar ini untuk diterapkan. Penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Harga jual sama dengan biaya ditambah markup dikali dengan biaya. Dalam pendekatan biaya, harga jual tergantung pada definisi biaya dan dalam rumus di atas dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya produksi variabel, yang kedua adalah biaya produksi penuh, yang ketiga adalah total biaya, dan yang keempat adalah total biaya variabel. Berikut ini adalah contoh dari cost based pricing. Dalam hal ini adalah PT Pelangi dengan struktur biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya variabel dan biaya tetap, di mana biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku langsung sebesar 9.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung sebesar 6.000 per unit, biaya overhead pabrik variabel sebesar 5.000 per unit, biaya penjualan dan administrasi variabel sebesar 4.000 per unit. Sedangkan biaya tetapnya adalah biaya overhead pabrik tetap sebesar 5.000 per unit serta biaya penjualan dan administrasi tetap sebesar 3.000 per unit. Berikut ini adalah cost based pricing berdasarkan biaya produksi variabel. Biaya produksi variabel mencakup biaya bahan baku langsung, biaya bahan tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Harga jual sama dengan biaya ditambah markup dikali dengan biaya produksi variabel, di mana biaya ini adalah biaya produksi variabel. Berdasarkan data di atas, maka yang masuk ke dalam biaya produksi variabel adalah sebagai berikut.
Biaya bahan baku langsung sebesar 9.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 6.000 ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel sebesar 5.000, maka total biaya produksi variabel adalah Rp20.000. Dan markup yang diinginkan adalah 100%, maka harga jualnya adalah sebagai berikut. Harga jual sama dengan 20.000 ditambah 100% dikali dengan 20.000. Makanya harga jualnya adalah 20.000 ditambah 20.000 sama dengan 40.000 untuk harga jual berdasarkan biaya produksi variabel. Selanjutnya, cost based pricing berdasarkan biaya produksi penuh. Biaya produksi penuh adalah semua biaya produksi baik variabel maupun tetap. Ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Harga jual sama dengan biaya ditambah markup dikali dengan biaya produksi penuh, di mana biaya di sini adalah biaya produksi penuh. Berdasarkan data di atas, maka yang termasuk ke dalam biaya produksi penuh adalah biaya bahan baku langsung sebesar 9.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 6.000 ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel sebesar 5.000 dan ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap sebesar 5.000, sehingga biaya produksi penuhnya adalah 25.000. Dan markup yang diinginkan adalah 60%, maka harga jualnya adalah sebagai berikut. Harga jual sama dengan 25.000 ditambah 60% dikali 25.000, sehingga didapat 25.000 ditambah 15.000 sama dengan 40.000 untuk harga jual berdasarkan biaya produksi penuh. Selanjutnya, cost based pricing berdasarkan total biaya. Total biaya adalah semua biaya produksi, baik tetap dan variabel, dan juga biaya non-produksi, baik tetap dan juga variabel. Ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Harga jual sama dengan biaya ditambah markup dikali total biaya. Biaya di sini adalah total biaya. Berdasarkan data di atas, maka yang termasuk dalam total biaya adalah semua biaya produksi baik variabel maupun non variabel dengan total biaya sebesar Rp32.000. Dan markup yang diinginkan adalah 25%, maka harga jualnya adalah harga jual sama dengan 32.000 ditambah 25% dikali 32.000, maka didapat 32.000 ditambah 8.000 sama dengan 40.000, yaitu harga jual berdasarkan total biaya. Selanjutnya, cost based pricing berdasarkan total biaya variabel. Total biaya variabel di sini adalah semua biaya variabel baik itu produksi maupun biaya non produksi. Ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Harga jual sama dengan biaya ditambah markup dikali dengan total biaya variabel, di mana biaya di sini adalah total biaya variabel. Berdasarkan data di atas, maka yang termasuk ke dalam total biaya variabel adalah biaya bahan baku langsung sebesar 9.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 6.000 ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel sebesar 5.000 dan ditambah dengan biaya penjualan dan administrasi variabel sebesar 4.000. Maka total biaya variabelnya adalah 24.000. Markup yang diinginkan adalah 66,67%, maka harga jualnya adalah sebagai berikut. Harga jual sama dengan 24.000 ditambah dengan 66,67% dikali dengan 24.000, maka harga jualnya adalah 24.000 ditambah 16.000 sama dengan 40.000 untuk harga jual berdasarkan total biaya variabel. Selanjutnya adalah menentukan persentase markup. Persentase markup ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Markup sama dengan laba target ROI atau Return on Investment ditambah dengan total biaya yang tidak termasuk ke dalam dasar biaya dibagi dengan volume unit tahunan dikali dengan dasar biaya per unit yang digunakan. Contohnya masih ke dalam PT Pelangi yang menggunakan aset sebesar 50 juta, ROI yang diinginkan adalah 20%, produksi dan penjualan tahunan sebesar 5.000 unit. Data terkait biaya tersebut adalah sebagai berikut.
Karena untuk produksinya dan penjualan tahunannya adalah sebesar 5.000 unit, jadi biaya yang ada atau biaya per unit yang ada dikalikan dengan 5.000 unit. Jadi 9.000 dikali dengan 5.000 sama dengan 45.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung 6.000 dikali dengan 5.000 adalah 30.000, dan seterusnya. Sehingga jumlah total untuk total biayanya adalah 160 juta rupiah dari 32.000 unit barang yang diproduksi. Selanjutnya, markup yang didasarkan pada biaya produksi variabel. Persentase markup ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Markup sama dengan laba target ROI ditambah dengan biaya produksi tetap ditambah dengan biaya non produksi dibagi dengan volume unit tahunan dikali biaya variabel per unit. Dari data di atas diketahui laba ROI sama dengan 20% dikali dengan 50.000. Yang termasuk dengan biaya produksi variabel adalah biaya bahan baku langsung sebesar 9.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 6.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 5.000, sehingga total biaya produksi variabel adalah 20.000. Sedangkan biaya yang tidak terpakai adalah sebagai berikut. Ada biaya penjualan dan administrasi variabel, biaya overhead pabrik variabel atau tetap, dan biaya penjualan administrasi tetap. Dengan total biaya adalah 60 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus. Markup sama dengan 20% dikali dengan 50.000 ditambah dengan 60 juta dibagi 5.000 unit dikali dengan 20.000, sehingga dicapai atau didapat 70.000 dibagi dengan 100.000, maka markupnya adalah 70% berdasarkan biaya produksi variabel. Selanjutnya, untuk markup yang didasarkan pada biaya produksi penuh. Persentase markup ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Markup sama dengan laba target ROI ditambah dengan biaya penjualan dan administrasi dibagi dengan volume unit tahunan dikali dengan biaya produksi penuh per unit. Dari data di atas diketahui bahwa laba ROI sama dengan 20% sehingga dikali dengan 50 juta, dan yang termasuk ke dalam biaya produksi penuh adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Dengan total biaya produksi penuh adalah 25 juta dan biaya yang tidak terpakai adalah 35 juta. Jika dimasukkan ke dalam rumus, markup sama dengan 20% dikali 50.000 ditambah dengan 35 juta dibagi dengan 5.000 unit dikali 25.000, sehingga didapat 45.000 dibagi 45 juta dibagi dengan 125 juta, maka markupnya adalah 36%, yaitu markup berdasarkan biaya produksi penuh. Lanjut, untuk markup yang didasarkan pada total biaya. Persentase markup ditentukan dengan rumus markup sama dengan laba target ROI dibagi dengan volume unit tahunan dikali dengan total biaya per unit. Dari data di atas diketahui bahwa laba ROI adalah 20% dikali dengan 50.000. Markupnya adalah sebagai berikut. Karena semua biaya dipakai, maka untuk penambahan ROI-nya tidak digunakan, atau biaya yang terpakai tidak digunakan, yang tidak terpakai tidak digunakan. Maka didapat dimasukkan rumus markup, yaitu 20% dikali dengan 50 juta dibagi dengan 5.000 dikali 32.000, sehingga didapat markupnya adalah 6,25% adalah markup berdasarkan total biaya.
Metode penetapan harga produk yang selanjutnya adalah berdasarkan perhitungan biaya target atau target costing. Merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Hal ini disebut dengan price driven costing. Berkebalikan dari cost based pricing, pendekatan ini bersifat backward, yaitu dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dibayarkan pelanggan. Kemudian menjadi tugas dari lini produksi untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Target costing dapat digunakan secara efektif dalam tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Perusahaan Jepang menjadi pelopor dalam penggunaan target costing dan mampu menghasilkan produk dengan harga rendah serta berhasil memenangkan pasar. Aspek hukum dalam penetapan harga. Prinsip dasar dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Penetapan harga predator atau predatory pricing, praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut dengan harga predator. Namun demikian, tidak semua penetapan harga di bawah biaya merupakan biaya predator, karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk satu barang, misalnya harga khusus untuk produk yang laris atau diskon khusus mingguan atau bulanan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dengan dumping, yaitu ketika suatu perusahaan menjual produk di negara lain dengan harga di bawah biaya. Diskriminasi harga yaitu pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang dasarnya sama. Keadilan dalam penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Eksploitasi harga atau price gouging terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Dalam keadaan ini, biaya menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak akan terjadi. Perusahaan sering mendapat kesulitan untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati munculnya biaya-biaya yang mungkin tidak disadari oleh pelanggan. Perlu diingat bahwa etika dibangun di atas rasa keadilan. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan, misalnya menaikkan harga barang dalam kondisi bencana atau mengambil keuntungan. Quotes for today: Price is what you pay, value is what you get, by Warren Buffett. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.